Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali kita melanjutkan pembacaan firman Tuhan yang terambil dari 2 Tawarikh 30, mulai dari ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-14. Tapi sebelumnya, mari kita mau berdoa untuk pembacaan firman Tuhan. Ya, kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Bapa untuk anugerah-Mu, untuk kasih setia-Mu. Kami akan melanjutkan pembacaan firman-Mu pada malam ini. Biar Kau kuduskan kami, Kau layakkan kami, untuk kami boleh mengerti akan firman Tuhan, akan setiap yang kami baca dan merenungkannya. Sehingga sungguh-sungguh Tuhan, firman-Mu itu memberi rema di dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Oke. Sekarang kita lanjutkan pembacaan firman Tuhan yang terambil dari 2 Tawarikh 30, mulai dari ayatnya yang pertama sampai dengan ayat yang ke-14. Temanya Hizkia merayakan Paskah. Kemudian Hizkia mengirim pesan kepada seluruh Israel dan Yehuda. Bahkan menulis surat kepada Efraim dan Manasye supaya mereka datang merayakan Paskah bagi Tuhan Allah orang Israel di rumah Tuhan di Yerusalem. Raja bersama-sama para pemimpin dan seluruh jemaah di Yerusalem merancangkan untuk merayakan Paskah pada bulan kedua. Karena mereka tidak dapat merayakannya pada waktunya, sebab para imam belum menguduskan diri dalam jumlah yang cukup dan rakyat belum terkumpul di Yerusalem. Rancangan itu diterima baik oleh raja dan seluruh jemaah. Mereka memutuskan untuk menyiarkan maklumat di seluruh Israel, dari Beersheba sampai Dan, supaya masing-masing datang ke Yerusalem merayakan Paskah bagi Tuhan Allah Israel, karena mereka belum merayakannya secara umum seperti yang ada tertulis. Maka berangkatlah pesuruh-pesuruh cepat ke seluruh Israel dan Yehuda membawa surat dari raja dan para pemimpin dan mengatakan sesuai dengan perintah raja, "Hai orang Israel, kembalilah kepada Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, maka Ia akan kembali kepada yang tertinggal daripadamu, yakni mereka yang terluput dari tangan raja-raja Asyur. Janganlah berlaku seperti nenek moyangmu dan saudara-saudaramu yang berubah setia terhadap Tuhan Allah nenek moyang mereka, sehingga Ia membuat menjadi kedahsyatan seperti yang kamu lihat sendiri. Sekarang janganlah tegar tengkuk seperti nenek moyangmu. Serahkanlah dirimu kepada Tuhan dan datanglah ke tempat kudus yang telah dikuduskannya untuk selama-lamanya, serta beribadahlah kepada Tuhan Allahmu, supaya murkanya yang menyala-nyala undur daripadamu. Karena bila mana kamu kembali kepada Tuhan, maka saudara-saudaramu dan anak-anakmu akan mendapat belas kasihan dari orang-orang yang menawan mereka, sehingga mereka kembali ke negeri ini. Sebab Tuhan Allahmu pengasih dan penyayang. Ia tidak akan memalingkan wajahnya daripada kamu bila mana kamu kembali kepadanya." Ketika pesuruh-pesuruh cepat itu pergi dari kota ke kota, melintasi tanah Efraim dan Manasye sampai ke Sebulon, mereka ditertawakan dan diolok-olok. Namun beberapa orang daripada Asyer, Manasye dan Sebulon merendahkan diri dan datang ke Yerusalem.
Di Yehuda nyata pula tangan Allah yang membulatkan hati mereka untuk melakukan perintah raja dan para pemimpin sesuai dengan firman Tuhan. Maka berkumpullah di Yerusalem banyak orang, suatu jemaah yang sangat besar untuk merayakan hari raya roti tidak beragi pada bulan yang kedua. Lalu bangunlah mereka menjauhkan mesbah yang ada di Yerusalem. Juga semua mesbah korban ukupan disingkirkan dan dibuang di lembah Kidron. Kita membaca renungan ini, firman Tuhan, bagaimana Raja Hizkia yang telah ditabiskan oleh Allah, dipercayakan oleh Tuhan, dan dia tergerak untuk melakukan ibadah, merayakan Paskah, mengingat bagaimana Tuhan sudah membawa mereka keluar dari Mesir untuk diperingati karena sudah begitu lama mereka tidak lakukan ibadah itu. Dan yang menarik dari ayat ini bahwa Raja Hizkia mengajak bukan hanya orang Israel tapi suku Yehuda yang saat itu sedang terpecah antara suku-suku di Israel dan Yehuda. Mereka terpisah. Mereka melakukan peperangan di dalam antara Israel dan Yehuda. Mereka tidak cocok satu dengan lain. Tapi saat itu Raja Hizkia mengambil inisiatif. Ayo kita kembali bersatu. Ayo kita kembali menyembah Tuhan. Karena kita punya waktu untuk menyembah Tuhan. Nah, kerinduan Raja Hizkia ini diberkati oleh Tuhan. Karena dia mengingat janji Tuhan. Kalau mereka kembali merendahkan diri di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan mencurahkan berkat-Nya. Tuhan akan menolong hidup mereka. Tuhan akan mengembalikan keluarga-keluarga atau anak-anak mereka yang tertawan oleh musuh. Kesatuan hati itu membawa berkat. Kita saling merendahkan diri. Itu yang dilakukan sehingga tidak melihat lagi saya, kehebatan saya, kemampuan saya, tidak. Tapi kita mau merendahkan diri semua untuk Tuhan, dan bagi Tuhan segala kemuliaan hanya untuk Bapa. Nah, begitu juga dengan kehidupan kita. Saat Tuhan satukan kita, apapun perbedaan latar belakang kita, tidak menjadi pengaruh bahwa saat kita rendahkan hati, kita kembali kepada Tuhan. Kita mau merangkul satu dengan yang lain, berjalan bersama-sama. Maka di situ ada kesatuan hati, ada berkat yang dicurahkan. Sehingga pada saat mereka bersatu, Allah bekerja kerinduan hati untuk bersatu menyembah Tuhan. Itu mempermuliakan Allah, itu menarik hadirat Tuhan. Dan kita percaya saat kita undang Tuhan, pasti Tuhan jawab karena kita mau menyenangkan hati Tuhan. Disinilah bahwa saat kita bersatu Bapak Ibu Saudara, kita tidak melihat lagi apa yang sudah kamu lakukan bagiku. Mungkin kamu sudah mengecewakan, menyakiti, tapi saat kita mau kembali kepada Tuhan, merendahkan diri, merangkul dan menerima satu dengan yang lain, maka kasih Tuhan, berkat Tuhan itu akan dicurahkan. Ingat lagu yang bab urapan di kepala Harun, yang kejanggutan jubahnya turun, seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Di sana Tuhan perintahkan berkat saat ada kesatuan hati, ada kesatuan kerinduan untuk menyenangkan hati Tuhan, maka Tuhan akan memberkati. Biarlah hidup kita hari-hari ini kita mau kembali berbalik, saling merangkul satu dengan yang lain, sehingga nama Tuhan dipermuliakan dan kita boleh menarik hadirat Tuhan. Tidak lepas bahwa saat kita ingin bersatu, ada juga ejekan, ada juga celaan, ada juga omongan-omongan negatif yang menjatuhkan, yang ingin melemahkan. Tapi satu hal, saat kita tetap kembali percaya kepada Tuhan. Seperti ayat yang ke-11 dikatakan, namun beberapa orang dari Asyer, Manasye dan Zebulon merendahkan diri dan datang ke Yerusalem.
tidak terpengaruh orang mau ceritakan apa, mau menjelekkan atau berusaha untuk memecah belah. Tapi saat kita mau merendahkan hati, kita mau kembali membangun mezbah kita, membangun kesatuan hati, maka hadirat Tuhan akan memulihkan hidup kita. Ya, biarlah firman Tuhan malam ini menjadi berkat bagi kita untuk kita belajar mengandalkan Tuhan dan percaya kesatuan hati membawa sebuah perubahan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu yang singkat, tapi kami percaya Engkau memberi pesan khusus bagi kami hari ini, bahwa kami harus merendahkan hati kami untuk meminta belas kasihan Tuhan, dan kami mau bersatu hati untuk kembali menyembah Tuhan, membangun mezbah Allah. Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu yang menjamah hati kami, menjamah setiap orang yang mungkin mengecewakan kami. Tapi kami mau berdoa bagi mereka. Kami lepaskan belas kasihan Tuhan. Kami lepaskan damai sejahtera Tuhan. Kami lepaskan kasih Tuhan. Sehingga setiap orang yang bertemu dengan kami boleh merasakan hadirat Tuhan. Dan kami kembali membangun mezbah Allah. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, karena di dalamnya 2-3 orang bersekutu, bersehati dalam namaku, aku hadir, itu janji-Mu. Dan kami percaya bahwa Engkau hadir saat kami membuka hati kami untuk bergandengan tangan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih. Tetap semangat, tetap bersatu, bila nama Tuhan ditinggikan. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Shalom. Firman-Mu, pelita bagi kakiku,